Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arika Septarisa dengan NPM 242376. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran IPS di SD menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, simak penjelasannya lebih lanjut. Nah, apa sih IPS itu? IPS untuk anak SD adalah pelajaran yang membantu mereka memahami dunia sekitar dari sisi manusia dan masyarakatnya, agar mereka bisa lebih mengenal dan menghargai teman-teman, keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta budaya lokal dan nasional. Materi disampaikan dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami, sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain, berdiskusi, dan mengamati situasi nyata di lingkungan mereka. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami lingkungan sekitar dan cara menjaganya, mengenal keanekaragaman budaya di Indonesia, memahami sejarah perjuangan bangsa, mengenal sistem ekonomi dan pemerintahan di Indonesia, dan mengembangkan sikap gotong royong dan toleransi. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep materi IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar. Dalam kurikulum Merdeka dirancang secara rinci untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan sekitar yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran IPS di SD umumnya tergabung dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau biasa disebut IPAS, yang mengintegrasikan pengetahuan sosial dan alam secara holistik. Nah, di sini sudah ada penjelasan pendekatan dan model pembelajaran inovatif IPS. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif untuk membuat materi IPS lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, di sini sudah ada 4 aspek. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kedua, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Ketiga, inquiry. Dan keempat, kooperatif. Metode ini bertujuan untuk melatih kemandirian dan kreativitas siswa dalam menemukan solusi dan membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya, ada contoh modul ajar IPS di SD berbasis kurikulum Merdeka. Modul ajar ini dirancang untuk memfasilitasi pelajaran IPS mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Siswa akan diajak untuk mengidentifikasi, mempresentasikan, dan menghargai berbagai bentuk kebudayaan daerah. Modul ajar ini mengintegrasikan kegiatan proyek seperti membuat peta budaya atau mengadakan pameran mini keberagaman di kelas. Selanjutnya, ada strategi asesmen dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, asesmen diagnostik dilakukan di awal untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Yang ketiga atau yang terakhir, asesmen sumatif yang dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi. Fokus pada asesmen adalah pada proses dan hasil belajar, bukan hanya pada nilai akhir. Adapun aspek penting dalam pembelajaran IPS, yang pertama yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, penanaman sikap dan nilai positif. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan kolaborasi. Pada pembelajaran IPS biasanya mencakup materi untuk 2 semester. Nah, untuk materi semester pertama yaitu memahami lingkungan tempat tinggalku, sumber daya alam di sekitarku, keanekaragaman budaya di Indonesia, dan pahlawan dan peristiwa bersejarah. Lalu materi untuk semester 2 yaitu memahami kegiatan ekonomi di sekitarku, transportasi dan komunikasi, pemerintahan daerah, serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.